Malam hari ini saya akan menyampaikan materi firman Tuhan yang akan kami beri tema pola hidup orang Yahudi. Namun sebelumnya saudara, saya akan memberikan atau membacakan kesaksian dari Paula yang tinggal di Manado. Ini ada fotonya, tapi saya sudah keburu ke Kehilat, nanti bisa dilihat di channel Lukas Sutrisno. Saya bacakan ya. Shalom Papi Lukas dan shalom jemaat semua. Sekarang Paula sudah tinggal dan menetap di Manado, Sulawesi Utara. Paula ingin berbagi tentang kuasa Bapa Yahweh sungguh luar biasa dalam setiap hidup kita. Ada tulisan yang sangat menarik, pernah saya baca, yang membuat kita dewasa adalah masalah, dan yang membuat kita kuat adalah doa, serta yang menjadikan hidup kita bahagia adalah bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesua, sudah 4 bulan yang lalu suami saya telah dipanggil Tuhan ke Shamayim, dan saat ini saya hidup sendiri. Mulanya saya sungguh tidak terima dan protes sama Bapak Yahweh, tapi itulah kehidupan. Kita harus menjalani dengan berserah kepadanya. Kami berdua menjalankan hari demi hari di rumah yang baru hampir 8 tahun. Beliau sangat bahagia dan kesehatannya semakin baik. Saya senang sekali, tetapi akhirnya Tuhan punya rencana yang berbeda dengan saya. Singkat kata, 2 bulan setelah bepergian kekasih tercinta, tepatnya tanggal 21 Maret 2003 pukul 9.30 pagi WITA, di kota Manado terjadi musibah air hujan yang tercurah terus-menerus selama 3 hari, sehingga mengakibatkan banjir dan longsor di mana-mana. Semua sungai-sungai dan anak-anak sungai tercurah dan meluap. Rumah-rumah di daerah tertentu benar-benar terendam. Bahkan mobil-mobil terseret ke sana ke sini. Tanah longsor juga mewarnai kejadian musibah waktu itu, termasuk kediaman saya di desa. Tak ayal juga kena longsoran tanah yang lumayan besar dan merusak dinding belakang rumah kami. Saat itu semua orang ada di rumah masing-masing, termasuk saya sedang membuat catatan untuk khotbah singkat mengawali doa pagi di hari Senin yang akan datang melalui Zoom dengan Kehilat Pondok Daud di Jakarta pukul 5 pagi WIB. Jadi saya lagi persiapan membuat bahan yang akan diuraikan nantinya. Di luar masih turun hujan, tiba-tiba brak, kursi dan meja di mana saya sedang bekerja bergeser ke samping. Semua barang-barang bergeser dengan cepat ke samping. Kursi-kursi pada berjatuhan, lukisan di dinding jatuh, rak-rak besi bergeser dari posisinya, batu-batu dan dinding bata pada pecah dan berjatuhan, retak dan pecah berkeping-keping, bercampur tanah dan batu, entah dari mana, sehingga benar-benar dinding rumah terlepas semua, menyisakan satu dinding besar yang seolah-olah akan menghantam atau menimpa tubuh saya.
yang memang lagi duduk dekat sekali dengan dinding tersebut. Jarak nggak lebih hanya 1 meter saja. Dinding rumah saya benar-benar terbuka lebar seperti layar bioskop, terpampang nyata. Di belakang rumah kelihatan semua. Saya seperti ada yang menarik keluar dari kursi tersebut. Saya tertegun sejenak. Kejadian tersebut tidak lama, hanya 1 menit saja. Tapi sungguh luar biasa. Barang-barang saya semuanya selamat, tidak ada yang hancur. Padahal di atas rak tersebut, di sebelah kiri dan kanan, penuh dengan alat-alat rumah tangga yang saya susun biar rapi. Ada gelas-gelas, piring-piring, mangkok-mangkok, dan alat-alat masak dan lain-lain. Kok nggak ada yang jatuh atau patah atau rusak ya? Padahal dinding hancur lebur dan lumayan sangat parah sekali. Karena terpukul dengan dinding beton yang jadi penahan tanah, tapi justru ambrol karena hantaman tanah. Batu-batu dan pohon di belakang rumah ngeri. Pokoknya dan anehnya saya masih hidup, tidak mengalami luka sedikit pun. Bisa ditayangkan dinding yang masih utuh menimpa meja saya sedang bekerja. Fotonya nanti menyusul, saudara. Lumayan besar dan masih utuh. Untung ada meja sebagai penahan tubuh saya, dan itu pun mejanya hanya rusak di bagian ujungnya saja, mengakibatkan kaca meja menjadi pecah atau retak, tapi sama sekali tidak menimpa saya. Posisinya sama sekali tidak jatuh berkeping-keping. Sungguh aneh, pikirku dalam hati. Sesaat saya tertegur menyaksikan kuasa Bapa Yahweh menolong saya saat itu. Setelah saya berdoa dan bersyukur atas keselamatan yang saya terima, akhirnya saya menghubungi saudara saya dan kepala desa. Lalu orang-orang berdatangan. Mereka heran saya tidak terluka sedikit pun. Dan lebih aneh lagi, barang-barang tidak ada yang rusak. Mesin cuci yang ada di pojokan posisinya aman. Padahal dindingnya retak parah, tapi tidak jatuh menimpa barang itu. Juga ada beberapa gelas yang jatuh tetapi sama sekali tidak pecah. Ajaib bukan? Saya senantiasa bersyukur dan bersandar hanya dengan pada belas kasihan dari Bapa Yahweh. Apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini, percayalah ada Roh Kudus yang senantiasa menemani kita dan senantiasa menjaga kita bila kita melekat pada kuasa kasih-Nya. Di dalam kitab Tehillim 68 atau Mazmur pasal 68 ayat 19-20 tertulis, diberkatilah Tuhan yang hari demi hari memikul beban kita. Dialah Elohim keselamatan kita. Elohim bagi kita adalah yang menyelamatkan. Haleluya, amin. Ya, itulah kesaksiannya, saudara. Cukup luar biasa, karena kita tahu bahwa pertolongan Tuhan itu selalu tepat waktu. Sekarang kita akan belajar pola hidup orang Yahudi. Perlu saudara ketahui bahwa orang Yahudi ini punya pola hidup yang luar biasa. Nanti kita akan pelajari, saudara, apa saja kira-kira pola hidup orang Yahudi. Sehingga orang Yahudi sekalipun negaranya kecil, besar negaranya itu hanya sebesar 5 kali Pulau Bali, tetapi penduduknya pintar-pintar. Bahkan dia bisa mengalahkan dunia ini. Ini sungguh aneh.
Mungkin saudara berkata, karena ada Tuhan. Memang betul, tetapi kalau gaya hidupnya salah, akan salah. Kenapa di dalam Torah, kalau melanggar, langsung dihukum, saudara. Nah, ini yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Coba saudara perhatikan orang-orang Yahudi berikut ini. Mereka adalah tokoh-tokoh yang terkenal menguasai dunia. Saya ambil contoh misalnya saja. Albert Einstein yang sangat terkenal dengan teori relativitasnya. Ini menguasai dunia, saudara. Bahkan Albert Einstein pula, dia bisa menjadi tokoh dalam matematika dan fisika. Kemudian kita lihat Sigmund Freud. Dia adalah bapak psikologi dunia. Orang ini pun adalah orang Yahudi. Ya. Kemudian kita lihat Mark Zuckerberg yang semua orang memakainya, yaitu pendiri Facebook. Bukan hanya itu saja, yaitu Andy Robin. Saudara mempergunakannya dengan operating system atau OS dari Android. HP Android, inilah orangnya yang membuat, saudara. Kemudian kita lihat lagi Jan Koum. Kita juga sering memakai, yaitu WhatsApp. Jadi kalau banyak orang yang mengatakan kita boikot Israel, boikot Yahudi, itu hanya ngomong doang, saudara. Tidak ada yang bisa memboikot. Kalau memboikot ya jangan pakai WhatsApp ya. Padahal WhatsApp itu dipakai di seluruh dunia ini. Kemudian kita lihat Samuel Altman. Ini adalah pendiri ChatGPT. Kalau saudara sering bertanya kepada ChatGPT, nah ChatGPT itu adalah buatannya orang ini. Ini yang menciptakan kepandaian secara buatan, saudara. Kepandaian buatan, ya. Dan ini semua orang-orang Yahudi, saudara. Bukan keluar dari bangsa, tapi dia adalah orang Yahudi asli. Kemudian Larry Page dan Sergey Brin yang kekayaannya bisa mencapai 1.430 triliun. Bukan miliar loh, saudara. Ya, tapi triliun. Saya nggak bisa bayangkan itu uangnya sebanyak apa. Mungkin satu kehilat ini aja ketutup uangnya dia. Ya, saking banyaknya. Kemudian kita lihat yang namanya Robert Oppenheimer. Ini adalah penemu bom atom. Dia sempat membuat pernyataan bahwa aku menyesal. Aku menciptakan bom atom ternyata untuk membunuh manusia. Padahal dengan tujuan untuk bisa menghancurkan batu-batu karang atau apa begitu. Tapi ternyata dipergunakan untuk peperangan. Sehingga Robert Oppenheimer ini pernah membuat penyesalan di publik, saudara. Dan kita tahu bahwa kepandaian orang-orang Yahudi itu membuat iri hati. Dan kita tahu orang Yahudi itu pernah dibantai oleh Hitler. Hitler itu berhasil membunuh 6 juta orang Yahudi dari tahun 1933
sampai 1945. Apa yang mungkin saudara akan bertanya, apa sebetulnya yang membuat Hitler itu begitu benci kepada orang Yahudi? Yang pertama adalah neneknya pernah ditangani oleh seorang dokter Yahudi, tetapi tidak tertolong, alias meninggal oleh orang Yahudi. Kemudian melihat kemiskinan di mana-mana, sementara orang Yahudi kok kaya-kaya, jadi timbul iri hati. Itu sejak kecil, ya. Kemudian terjadi suatu gerakan, yaitu antisemitik yang merajalela di akhir abad 19 dan awal abad 20. Ditambah doktrin Hamas yang berkata kalau orang Yahudi itu jahat, sama seperti orang Tionghoa di Indonesia. Saudara tahu, pahlawan-pahlawan itu ada juga orang Tionghoa, saudara, tapi dihapus oleh rezim Soeharto. Sebetulnya banyak sekali, ya. Saya tidak akan berbicara ini, nanti keluar dari jalur. Kemudian yang keempat, ibunya Adolf Hitler ini, dia bekerja pada orang Yahudi sebagai babu, saudara. Dia sakit hati, ya. Kenapa kok orang Yahudi itu kok pinter-pinter, orang Yahudi itu kok kaya-kaya, sedangkan kami kok miskin, sehingga timbul iri hati dan kebencian yang sangat luar biasa. Yang kelima, saudara, dia melancarkan program etanasia, yaitu Euthanasia Program and Action T4, yaitu membantai lansia dan penyandang cacat karena dianggap sebagai beban negara. Kalau di sini orang lansia itu dipelihara, ya, kalau anaknya tidak bisa memelihara dibawa ke rumah jompo, tapi ternyata di Jerman tidak begitu, saudara. Orang-orang lansia, khususnya orang Yahudi, itu dibunuh dengan menggunakan suntik mati, ya. Dan rupa-rupanya Hitler ini, ya, tepat tanggal 19 Agustus 1939, Nazi itu membantai anak umur 3 tahun ke bawah di seluruh Jerman, ya. Akhirnya itu juga meluas sampai kepada orang dewasa. Kita juga melihat camp konsentrasi yang dibuat oleh Hitler, yaitu di mana satu tempat yang cukup terpencil, kalau nggak salah di Polandia, saudara, ya, di Auschwitz. Itu pembantaiannya mengerikan sekali, ya. Kalau saudara lihat di YouTube, ada orang yang jalan-jalan ke sana, wisata ke Auschwitz, ya, itu mengerikan tempatnya, saudara. Dan pasti orang yang pergi ke situ bisa mencucurkan air mata. Di Museum Israel di Yad Vashem, saya pernah masuk dua kali atau 3 kali, ya. Itu tidak mungkin kalau saudara masuk situ tidak bisa menangis, saudara. Saya melihat anak-anak umur 6 tahun, 9 tahun dibantai habis-habisan dengan menggunakan gas beracun. Belum lagi perutnya disobek dan dijadikan sebagai kap lampu. Cukup mengerikan sekali. Anak-anak dibunuh, orang tua juga dibunuh, siapa saja, pokoknya yang namanya Yahudi harus dibunuh.
Dan target Hitler pada waktu itu adalah 9 juta, saudara. 9 juta orang Yahudi. Tapi dia dapat 6 juta orang Yahudi. Wakilnya saja, Yosef Mengele, itu mencatat sejarah. Dalam beberapa jam saja dia membantai 500.000 orang. Kemudian dibikinkan lubang yang besar pakai bulldozer dan orang diuruk di situ. Sekali waktu kalau saudara pergi ke Israel, saudara masuk ke Yad Vashem akan melihat pemandangan yang cukup luar biasa, saudara. Kemudian doktrin Hamas ini juga sampai ke negara-negara lain, khususnya yang minim pengetahuan, seperti Vietnam. Ya, ini ada orang Yahudi di pertengahan Juni tahun 2024, orang Yahudi yang bernama Daniel dan Rachel diusir dari resto di Hanoi, Vietnam. Pemilik resto itu mengatakan, resto ini hanya untuk manusia, anjing, dan kucing. Sedangkan orang Yahudi tidak dianggap sebagai manusia. Sangat mengerikan sekali, saudara. Orang-orang sudah sedemikian benci tanpa tahu apa dan kenapa dia membenci. Yang penting dia terdoktrin oleh Hamas bahwa orang Yahudi itu jahat. Nah, sekarang terlepas dari tuduhan-tuduhan mereka, saya tertarik untuk melihat kenapa orang Yahudi ini bisa memiliki kehidupan yang luar biasa, saudara. Dia pinter-pinter dan kaya-kaya. Ini kenapa, saudara? Sementara bangsa-bangsa lain tidak seperti itu. Nah, kita akan melihat di zaman dulu, saudara, ada seorang doktor yang namanya Stephen Carleon, itu melakukan penyelidikan selama 3 tahun di berbagai rumah sakit dan menjalani housemanship dan menemui orang-orang pintar, dan hasilnya sangat mencengangkan. Ini layak untuk kita contoh, saudara, bagaimana kehidupan orang Yahudi ini bisa membuat bangsanya menjadi bangsa yang cerdas dan memiliki kekayaan yang sangat luar biasa. Kita akan coba selidiki atau lihat penyelidikan dari Dr. Stephen Carleon ini. Yang pertama, orang Yahudi itu makan makanan kosher secara ketat. Beda dengan bangsa-bangsa lain. Makan udang, makan babi, makan macam-macam, saudara, yang dilarang oleh kitab suci. Tapi orang Yahudi, dia memiliki makanan yang kosher itu secara ketat. Bahkan kalau sampai makan itu tidak kosher, itu akan disingkirkan dari komunitas mereka. Makanya kalau ada pendeta yang mengatakan setelah zaman Yesua, zaman gereja-gereja sudah tidak ada makanan kosher-kosheran, ya, mau makan babi pun boleh, mau makan cumi udang juga boleh. Ini pernyataan dari pendeta-pendeta. Bahkan dia katakan, kalau dulu saya tidak makan babi, sekarang saya makan babi.
dan babi itu harum dan enak. Ini kan lucu, saudara, tidak sesuai dengan kitab suci, ya. Jadi orang Yahudi itu sampai hari ini, sekali lagi saya katakan, sampai hari ini makan makanan kosher. Kalau saudara pergi ke Israel naik pesawat, dulu kalau nggak salah saya pernah ke Israel itu naik pesawat SQ, ya, Singapore Airlines, itu ada makanan kosher, saudara. Bagi orang Yahudi, makanan itu tidak cari enaknya, tapi cari sehatnya. Makanya beda dengan Indonesia, ya saudara. Kalau Indonesia cari enaknya, ya. Makanya kalau saudara pergi ke negara-negara lain, pasti punya kerinduan untuk kembali ke Indonesia karena makanannya enak-enak, ya saudara. Sedangkan di luar negeri itu enggak, apalagi di Israel. Ada orang yang tanya sama saya, Pak, kalau ke Israel itu makanannya enak enggak? Saya katakan enggak enak, ya. Kalau saya boleh katakan masih enak makanan Indonesia, jauh sekali, saudara. Pernah kami dibawa ke restoran Chinese food, ya Chinese foodnya minta ampun rasanya, saudara, nggak enak sekali, ya. Katanya Chinese food tapi cemplang, nggak karu-karuan, ya, nggak enak pokoknya, ya. Itu sebabnya kita selalu punya kerinduan untuk kembali ke Indonesia, ya. Kalau Indonesia, saya jamin makanannya enak-enak. Kita juga bisa bebas makan gorengan. Nah, kalau di sana nggak ada, saudara. Mau cari gorengan di mana? Ya, kalau di Indonesia, ya kita keluar rumah cari gorengan ada. Mau tempe tahu atau pisang goreng, bakwan itu banyak sekali, saudara. Saudara cari di luar negeri nggak ada. Di Amerika, di Korea nggak ada, saudara. Keluar cari gorengan jualan di pinggir jalan gitu nggak ada, kecuali hanya di Indonesia yang bebas. Kita lihat yang kedua. Nah, ini kebalikan, saudara. Kalau orang kita, kalau makan buah itu mesti belakangan, saudara. Betul tidak? Ya, makan nasi dulu, kemudian makan buah. Ngomongnya apa? Cuci mulut. Ya, cuci mulut ya pakai air toh. Ya, cuci mulut kok pakai buah. Tapi beda sekali dengan orang Israel, saudara. Orang Yahudi itu tidak akan makan nasi dulu. Dia akan makan buah duluan. Tentu saja masing-masing punya alasan, ya, kenapa harus makan buah dulu. Dan saya tidak akan menerangkan panjang lebar kenapa harus makan buah dulu. Tapi singkatnya adalah kalau makan buah dulu, maka di perut itu lebih mudah membusuk terlebih dahulu. Sedangkan untuk makanan itu nanti belakangan. Ya, jadi beda sekali, saudara. Nah, kalau kita kadangkala kalau sudah makan, kalau belum ada buahnya tidak lengkap. Bahkan kalau acara manten, ya, kalau buahnya belum keluar, belum pada pulang, atau es krim, mesti begitu, saudara. Tapi sekali lagi ini beda dengan orang Israel. Nah, sekarang kita melihat ini yang penting, saudara, yaitu persiapan sebelum melahirkan. Nah, ini perlu dicontoh oleh orang-orang yang ada di Indonesia, ya. Mereka akan memperdengarkan musik lembut pada bayi yang ada di dalam kandungan.
Saya coba untuk cari tahu musiknya itu musik apa. Ternyata mereka menggunakan musik klasik, saudara. Kayak Beethoven, pakai headphone ditempel di perut, saudara. Sekalipun perutnya besar, nggak apa-apa. Dan menurut mereka, dengan menempelkan headphone itu terjadi rangsangan kepada bayi yang ada di dalam kandungan. Jadi bayi itu akan sangat nyaman sekali. Bayi itu akan merasa bahwa aku itu hidup dalam dunia kelembutan, saudara. Ya, bukan musiknya itu bukan musik rock ya, saudara. Bukan musik dangdut atau musik pop ya, tapi musik klasik, dan itu hanya instrumen saja. Ya. Coba bagi saudara yang saat ini sedang hamil atau mengandung, boleh dicontoh pola ini, saudara. Ya, ditempelkan. Ini juga rahasia sampai kenapa bayinya itu pinter-pinter, saudara. Ya, tidak lelet dalam berpikir, tapi cerdas. Kita lihat yang selanjutnya. Ngajak bicara pada janin dan menghindari kepahitan hati dan kebencian, atau tidak menyukai orang lain, agar anak tidak punya perangai kejam dan punya roh pemberontakan kepada keluarga atau orang lain, bersikap ramah kepada orang lain. Jadi orang yang hamil itu diajak ngomong, saudara. Kalau dipikir, wah gila ini, mosok bayi di dalam kandungan diajak ngomong, tapi kenyataannya itu bisa terangsang bayinya, saudara. Diajak ngomong, kamu pinter ya, misalkan dikasih namanya siapa, misalnya Michael atau Yanto atau Jono. Sebelumnya disiapkan dulu nama, kemudian sambil dijamah perutnya, diusap begitu, sambil mengatakan, anakku kau pandai, kau cakep sekali, kau luar biasa. Nah, di samping itu, saudara, rupanya khusus untuk ibunya ya, itu tidak boleh punya kepahitan hati. Kepahitan hati terhadap siapapun, ya, tidak boleh dia membenci orang lain, karena ternyata bayinya itu kelak bisa menjadi pemberontak, ya, bisa menjadi orang yang kejam. Jadi jangan heran kalau bayi-bayi non Yahudi itu banyak kejam, saudara. Ya, nanti kalau sudah gede sedikit pemberontakannya kuat. Itu rupa-rupanya pada waktu si ibu itu hamil, dia tidak menjaga hati. Kemudian juga kita melihat misalnya si ibu sedang hamil tetapi bertengkar dengan suami, bertengkar dengan mertua, bertengkar dengan orang tua atau orang lain, itu berbahaya sekali, saudara. Ya, dan itu bisa mengakibatkan, sekali lagi, bayi yang ada di dalam kandungannya itu memiliki perangai yang sadis, ya, memiliki perangai yang kejam. Ya. Oleh karena itu saya menghimbau kepada ibu-ibu hamil dimanapun, ya, agar menjaga. Nah, ini juga akan bisa menambah IQ bayi itu menjadi cerdas, menjadi pintar, saudara. Karena di
tanamkan terus roh kelembutan, baik kepada dari orang tuanya maupun dari ibu sendiri, ibu yang hamil. Ya kalau mau coba boleh saja, kalau misalkan ibu lagi hamil kepahitan terus sama orang, penuh dengan kebencian, coba lihat. Nanti anaknya ya umur 3 atau 4 tahun akan memberontaknya kuat sekali, saudara. Ya, saya baca dari artikel ini luar biasa. Orang-orang Yahudi itu menjaga betul bayi yang dikandungnya. Nah, kalau di Indonesia kira-kira bagaimana, saudara? Kalau ibu hamil apa yang dilakukan? Ngidam. Ya, ngidam apa itu? Ya, ngidam, ngelus-ngelus botaknya orang juga bisa. Ya. Terus ngidam pisang goreng juga bisa. Tapi kalau orang Yahudi tidak seperti itu, saudara. Tapi dia betul-betul menjaga kandungannya untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Biasanya kan orang hamil itu malas, saudara. Malasnya luar biasa, cuma tiduran, nggak mau kemana-mana, ya. Sehingga anaknya nggak pinter. Saya masih ingat waktu istri saya mengandung, itu sampai jauh malam dia kerja terus, saudara. Sampai saya bilang, "Mbok wis sih, enggak usah dikerja dulu." Enggak, saya tetap akan bekerja. Waduh, saya sing lihat aja kasihan. Ya. Itu karena apa? Karena ingin supaya anak yang ada di dalam kandungan itu cerdas. Ya. Kalau di Indonesia mungkin bilang, "Oh, jangan makan es atau jangan makan nanas supaya tidak gugur." Bisa seperti itu. Tapi yang terpenting itu kan secara fisik, saudara. Yang terpenting adalah secara roh. Apa jadinya seorang ibu yang hamil tetapi penuh kebencian, melihat orang nggak suka, membenci orang lain, itu akan transfer kebencian itu kepada janin yang ada di dalam kandungan. Bahkan bisa jadi, maaf kata, anaknya cacat, saudara. Hati-hati, saudara. Makanya saya melihat ada ibu yang hamil, kok anaknya tangannya nggak ada satu misalnya, atau kakinya nggak ada satu, atau kalau dia kembar siam, tempelan gitu. Bisa jadi karena ada kepahitan hati. Ya coba saja kalau suami istri bertengkar, saudara, sementara sedang hamil, lihat saja. Saya pernah melihat ada orang yang hamil, suami istri ribut terus sampai dia melahirkan. Saya melihat anak itu penuh pemberontakan. Dia tidak sayang dengan orang tua, dia tidak sayang dengan keluarga. Ya, jadi perlu kita ketahui, si ibu akan belajar matematika dan fisika sehingga akan melahirkan anak yang cerdas. Nah, ini penting, saudara. Si ibu akan belajar matematika. Ini kebiasaan orang Yahudi. Ya, ketika sang ibu itu sedang hamil, dia akan beli buku matematika, walaupun itu dasar, nggak apa-apa. Tapi si ibu akan ngerjakan soal-soal matematika, walaupun matematikanya itu ringan-ringan. Sehingga itu akan menstimulasi bayi itu menjadi anak yang cerdas. Coba saudara lihat, kalau di Israel
Itu bayi-bayi cerdas-cerdas, saudara. Dia betul-betul luar biasa. Dia bisa mengerjakan soal-soal yang sulit. Karena sejak dari kandungan sudah diajari oleh ibunya melalui si ibu belajar matematika. Bukan seperti, maaf, di Indonesia. Kalau hamil isinya mitos melulu. Pasangi apa? Yang di sini tuh biasanya dipasangi pisau kecil, saudara. Orang nyogok lah, gugur, saudara. Ditempelin pisau kecil. Di Israel enggak seperti itu. Ya. Di Israel itu lebih banyak mengarah kepada logika daripada mitos-mitos yang enggak kepake. Buktinya waktu istri saya mengandung enggak ada tuh tempelin pisau kecil atau apa, enggak ada seperti itu, saudara. Ya. Jadi si ibu itu akan belajar matematika. Kemudian untuk makan sendiri, baik ibu hamil maupun umum, itu tidak makan ikan dengan daging. Lah kalau di Indonesia ini ada yang namanya ikan sapi, juga makan kacang badam dan kurma secara bersamaan. Saudara pernah dengar nggak di Magelang ini ada ikan sapi gitu? Saya pernah dengar berkali-kali, saudara. Makan ikan sapi, saya bingung lah. Ikan itu ya iwak, saudara. Sapi itu ya sapi. Nek ikan sapi dicampur ya jadi begini. Tubuhnya ikan, kepalanya sapi, saudara. Ya ini sekedar joke saja. Padahal nggak ada itu ikan yang bentuknya gitu, nggak ada, saudara. Itu kan rekayasa foto saja supaya saudara ngerti bahwa di Israel orang akan makan ikan tanpa kepala. Ya, kalau di luar itu akan makan ikan kepala dengan kepala. Ya, tapi di Israel tidak. Di Israel makannya ikan tidak campur dengan daging. Ikan ya ikan saja, daging ya daging saja. Ya, kalau ikan dicampur daging itu dianggap tidak kosher, saudara. Walaupun itu makanan kosher, tapi nggak layak untuk dimakan. Ya, tidak boleh. Tentu saja punya alasan secara medis. Kita lihat yang berikutnya. Dilatih sejak dini untuk menabung. Sekalipun sedikit, harus secara mutlak tidak menghamburkan uang. Itu hal yang penting, saudara. Orang Yahudi itu terkenal pelit. Betul? Sangat terkenal pelitnya. Tetapi orang Yahudi itu terkenal murah hati luar biasa. Kalau sudah dia ngerti namanya sedekah. Sedekah itu dari bahasa Ibrani, sadik. Makanya ada istilah Yakob as-Sadik, itu Yakob si pembawa kebenaran. Jadi orang Yahudi walaupun terkenal pelit, tapi kalau dia sudah mulai amal itu bisa gila-gilaan, saudara, amalnya. Saya ambil contoh, misalnya Indonesia ini kan tidak suka dengan Israel, betul? Nggak suka. Dan Indonesia itu bolak-balik ngutuki Israel. Tapi waktu bencana, siapa yang membantu duluan? Israel. Dan bahkan pesawat El Al yang masuk ke Indonesia itu sempat dikelotok logonya, saudara. Luar biasa sekali kan? Lalu
Dia berpikir pokoknya sumbangan saya harus bisa sampai. Sekarang saya mau tanya, orang-orang Arabnya gimana? Sumbangan apa? Ya, nggak ada sama sekali, saudara. Justru orang Israel menyumbang banyak sekali pada waktu terjadi bencana, ya, baik gempa maupun yang lain, saudara. Dan dia bahkan sampai mengelotok simbol dari pesawat El Al. Itu ngelotok logonya saja itu berapa biayanya, saudara? Ngelotok-tok loh, saudara. Tujuannya supaya apa? Supaya diterima di Indonesia. Baik bukan? Ya. Itulah orang Israel, sekalipun dia terkenal pelit, tapi kalau sudah namanya nyumbang atau sedekah, itu nggak main-main, saudara. Gila-gilaan, luar biasa sekali. Jadi kita sudah melihat bagaimana pola hidup dari orang Yahudi. Kemudian, saudara, yang selanjutnya, saat bayi baru lahir, orang tua akan membisikkan dengan lembut, Shema Yisrael. Kenapa orang Yahudi dimusuhi oleh banyak negara, tapi imannya teguh kepada Bapa Yahweh? Pembantaian 6 juta orang Yahudi, bisa saja mereka berseru, mana katanya ada Tuhan yang ajaib, kok dibiarkan aku dibantai habis-habisan sampai 6 juta orang Yahudi kena, saudara. Dan itu pembantainya sadis lagi. Mereka bisa saja berteriak, di mana Tuhanku, di mana kehebatan Bapak Yahweh? Tapi sekalipun dibantai, imannya tidak pernah goyah, saudara. Ini yang perlu kita contoh, saudara. Memang kita melihat di dalam kitab suci, orang-orang Yahudi itu sering tegar tengkuk, saudara. Diomongi angel, diluruskan juga susah. Tapi kita melihat faktanya, mereka tidak bisa meninggalkan Tuhan mereka. Lah kalau kita baru ada kesulitan saja sudah berkata, katanya ada Tuhan. Mana Tuhan yang ajaib itu? Katanya Tuhan itu luar biasa. Mana buktinya? Mujizat itu untuk si A, untuk si B, untuk si C. Mujizat untuk saya? No, katanya. Tapi tidak demikian dengan orang Yahudi. Orang Yahudi sekali dia percaya Bapak Yahweh, dia akan bertahan. Ya, memang ada orang Yahudi yang sampai pindah agama, itu Yahudi yang keseretan, saudara. Ya. Tapi kalau Yahudi yang benar-benar ngerti firman Tuhan, dia akan berpegang teguh kepada Tuhan. Ya. Bagi saudara-saudara yang sedang hamil, saya anjurkan, kalau dia melahirkan atau saudara melahirkan, itu cepat bisikkan Shema Yisrael kepada anak yang baru dilahirkan itu, ya, agar supaya anaknya itu punya iman yang teguh. Shema Yisrael itu merupakan kalimat iman, saudara. Ya, merupakan kalimat iman. Lanjut. Nah, ini lagi ya. Sekalipun orang Yahudi terkenal pelit, tapi sejak anak-anak dididik untuk sedekah atau sadik, 4% untuk amal itu di luar dari perpuluhan. Dia tahu
memberi dengan berani. Jadi bukan berarti setelah dia memberi lalu mereka potong perpuluhan, tidak. Perpuluhan tetap jalan terus, saudara. Tetapi untuk berkat lain yang dia terima, 4%-nya dipakai untuk sedekah. Ya. Kemudian selanjutnya, orang Israel itu tidak segan-segan menyuruh keluar orang yang merokok. Jadi jangan coba-coba merokok di Israel, saudara. Di Israel itu ketat sekali, kayak di Singapura, saudara. Coba kalau di Singapura saudara berani merokok, ditangkap, saudara. Begitu juga dengan di Israel. Dan kita tahu bahwa rupa-rupanya pabrik rokok terbesar itu di Israel. Tapi orang Israelnya sendiri tidak merokok. Itu luar biasa sekali, saudara. Ya, saya membaca artikelnya cukup luar biasa. Jangan kok ditawari merokok, bau asapnya saja saudara pasti diusir. Ya, bagaimana dengan kita? Orang-orang Israel berpikir bahwa tubuh kita itu bait Roh Kudus. Tidak boleh dikotori dengan rokok, saudara. Jadi saudara kalau ke Israel tidak melihat orang merokok di jalanan, nggak pernah ada, saudara. Karena kalau ada ketahuan pasti ditangkap. Ya. Kemudian selanjutnya, di sekolah-sekolah diwajibkan bermain olahraga, ya, dan olahraga yang dipakai oleh orang Israel itu adalah memanah, menembak, dan lari. Pasti dalam cabang olahraga yang lain di sekolah ada juga, saudara, seperti main bola dan sebagainya. Tapi yang utama itu memanah, menembak, dan lari. Saya nggak tahu apa alasan mereka belajar memanah. Kalau belajar menembak itu orang banyak menafsirkan untuk bela negara. Ya, kalau anak-anak sekolah di Israel itu wajib menjalani kegiatan militer kayak tentara. Makanya jangan heran kalau saudara pergi ke Israel itu tentaranya cantik-cantik, saudara. Tentaranya juga ganteng-ganteng, tinggi-tinggi besar, ya. Itu karena waktu sekolah mereka diwajibkan ikut militer, wajib militer untuk bela negara. Nah ini satu lagi lari, ya. Nggak tahu lari itu tujuan untuk apa? Untuk kabur kali, ya, untuk melarikan diri, ya. Pokoknya dia diajari 3 mata olahraga, itu memanah, menembak, dan lari itu menjadi kewajiban, ya. Kemudian lanjut, rata-rata orang Yahudi itu menguasai 3 bahasa, saudara. Baik bahasa Ibrani, bahasa Inggris, dan bahasa Arab. Belum lagi tour leader, biasanya akan belajar bahasa lain seperti Indonesia, Itali, dan lain-lain, Jepang, Cina, ya. Makanya jangan heran kalau saudara pergi ke Israel, ada banyak orang Israel yang bisa berbahasa Indonesia. Sekalipun bahasanya mereka terbatas, tapi dia belajar bahasa Indonesia, khususnya tour leader, saudara. Orang Palestinanya juga belajar bahasa Indonesia. Mereka kalau jualan itu, orang-orang Palestina itu kalau jualan, wah,
Ngeri sekali saudara. Mereka desak kita, ibu-ibu, ini murah ibu-ibu, $1 katanya, $1. Wah, didesak. Dan kita kadang dicungi, sudah itu dipegangin, tapi tetap disuruh bayar, saudara. Itu kebiasaan orang-orang di Israel. Biasanya tour leader itu akan merekomendasikan, kalau kamu mau belanja, jangan di jalanan, tetapi pergi ke toko. Dia pergi ke toko-toko souvenir atau toko-toko yang terkenal murah, ya, bisa dapat. Oleh karena itu, saudara, sekali lagi, orang-orang Yahudi itu kegiatan anak sekolah itu untuk belajar, saudara. Nggak tahu di Indonesia berapa bahasa, saudara. Kalau di sini paling bahasa Jawa. Bahasa Jawa pun ngoko, saudara. Kasar bahasanya. Kalau diajak bicara model kromo inggil, wah nggak ngerti anak-anak sekarang, saudara. Ya. Tapi kalau orang Ibrani, dia melestarikan. Yang pertama itu bahasa Ibrani, jelas bahasa ibu, kemudian bahasa Inggris, dan bahasa Arab. Jadi kalau saudara pergi ke Israel, nggak akan saudara bingung, karena mereka diajak ngomong bahasa Inggris, mereka bisa, mereka senang berbicara, ya. Beda dengan orang Perancis, saudara. Sorry kalau saya mengatakan orang Perancis itu sangat sulit diajak ngomong, saudara. Ngomong bahasa Inggris juga nggak direwes, saudara. Nggak dianggap, ya. Pasti dia akan mengatakan, aku nggak ngerti, tapi pakai bahasa Perancis. Merasa bahasanya paling bagus, ya. Makanya waktu Menara Eiffel dibom, banyak yang nyokor ke, saudara. Karena orang Perancis itu sombong-sombong, ya. Walaupun pasti ada yang rendah hati, tapi hampir sebagian besar. Tapi kalau orang Israel, saudara ngajak ngomong bahasa Inggris, mereka layani, saudara. Bahkan mereka fasih berbahasa Inggrisnya, juga bahasa Arabnya, ya. Kemudian lanjut, rata-rata orang Yahudi itu bisa bermain biola, piano, dan alat-alat musik yang lain, sehingga sekalipun negaranya dalam konflik, tetapi tentara IDF tetap menyanyi. Saudara pernah lihat tentara IDF? Mereka berada di tank, mereka tetap nyanyi, saudara. Pokoknya nyanyi itu menjadi bagian dari hidup mereka. Karena dari sejak kecil mereka sudah dididik untuk bermain musik, ya. Dan musik wajib di Israel yang saya baca artikelnya untuk anak-anak sekolah yaitu biola dan piano. Itu harus, saudara. Itu menjadi kewajiban, walaupun bisa saja musik yang lain, misalkan drum, gitar, ya, keyboard, bisa. Tapi yang wajib itu piano dan biola, ya. Nah, saudara sudah melihat bagaimana gaya hidup orang-orang Ibrani. Terus selanjutnya, belajar menjadi keharusan di yeshiva, ya, atau sekolah umum, sehingga kepandaian anak-anak Amerika itu rata-rata 6 tahun ke belakang dibanding dengan anak-anak Israel, saudara. Saya sempat melihat satu artikel, ya, diadu kepandaiannya anak-anak Israel dengan Amerika ketinggalan 6 tahun.
Nah kalau sama Indonesia kira-kira berapa tahun ya saudara? 6 ditambah 10 berapa? 60 ya. 6 tambah 10 60 60 katanya. Ngeri nggak saudara? 6 ditambah 10 jadi 60. Ibu kota Jawa Timur Yogyakarta. Nah ini kan parah banget saudara ya. Luar biasa sekali saudara. Nggak tahu sing dipelajari itu apa di sekolah, kok bisa naik, itu bingung saya ya. Jadi sekali lagi anak-anak di Israel khususnya ada 2 sekolahan ya, sekolah umum dan sekolah yeshiva. Nah biasanya sekolah yeshiva itu rata-rata yang mereka ajarkan itu bukan Torah tetapi Talmud saudara. Makanya banyak orang-orang yang ngerti, yang sudah percaya Yesua, mereka tidak membawa anaknya ke sekolah yeshiva. Yeshiva itu istilah di Indonesia pesantrennya Israel saudara. Mereka akan membawa ke sekolah-sekolah umum. Nah sekolah umum mereka mempelajari Torah ya, sedangkan di yeshiva kebanyakan mereka mempelajari Talmud. Makanya banyak orang Yahudi yang rambutnya kriwil-kriwil itu, mereka lebih kuat Talmudnya ketimbang Torahnya saudara. Tapi sekarang ini rupa-rupanya sudah terjadi perubahan yang luar biasa. Orang yang rambutnya kriwil-kriwil, yang pakai topi koboi itu ternyata sudah banyak yang percaya Yesua sebagai juru selamat ya. Saya bersyukur. Kemudian kita lihat, nah ini ada namanya khutsbah. Khutsbah itu adalah pelajaran keberanian untuk berbicara. Anak-anak Yahudi berani berbicara di platform apapun, juga berani untuk minta maaf, juga berani untuk negur. Itu anak-anak Ibrani saudara. Kalau anak-anak sekarang disuruh bicara di panggung saja gemeter, nggak bisa. Saya masih ingat dulu waktu saya masih sekolah di STM, ada pelajaran bahasa Indonesia, disuruh berdiri saja di depan kelas untuk menerangkan, nggak berani saya saudara. Bahkan setelah saya percaya Tuhan, waktu ketua kaum muda itu ngomong, ayo kita nyanyi sekali lagi, dan setelah itu saudara Lukas berdoa. Itu pada waktu nama saya disebut, itu langsung gelap gulita saudara. Aku mau ngomong apa? Bingung saya. Sehingga waktu itu saya hanya ngomong, Tuhan terima kasih dalam nama Yesus, gitu. Dulu kan masih pakai Yesus. Saya berdoa. Loh ini doa apa saudara? Tidak jelas saudara. Materinya di dalam apa? Ya mbuh. Wong nama saya disebut langsung matanya gelap saudara. Tidak bisa lihat apa-apa. Tapi kalau anak-anak Ibrani nggak begitu. Kecil-kecil dia sudah berani. Ya, itu yang namanya khutsbah. Itu pelajaran keberanian untuk berbicara, dilatih ya. Anak-anak Ibrani berani bicara di platform apapun ya. Juga berani minta maaf. Kalau sekarang kan enggak saudara. Ayo minta maaf, enggak mau. Bertengkar saja minta maaf, enggak mau saudara. Juga berani untuk menegur. Dia melihat ada kesalahan, dia tegur dengan berani ya. Walaupun ini bisa dikonotasikan
hal yang negatif bisa saja, agar supaya anak-anak atau orang dewasa punya keberanian yang positif. Diharapkan seperti itu, saudara. Itu pelajaran yang disebut dengan khutsbah. Itu melatih anak-anak untuk berani. Dan saya berharap kita sudah mempelajari tentang pola hidup orang Yahudi. Kita perlu mengambil bagian yang positif di dalamnya. Saya percaya kalau kita mau mempelajari dan mau mempraktekkan, kita punya kepandaian, saudara. Mumpung masih anak-anak, dilatihlah mereka untuk berani. Terima kasih. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu Bapa. Pada malam hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan kami tahu bahwa Engkau adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang maha kuasa, yaitu Yeshua HaMasyiah yang mendidik kami untuk menjadi seorang pemimpin, untuk kami berani menyatakan kebenaran kepada semua orang. Terima kasih Bapak Yahweh. Kami percaya kebenaran akan berada di atas segala-galanya, dan kami akan mencontoh pendidikan dengan pola orang Ibrani. Terima kasih Bapak Yahweh. Inilah doa syukur yang kami naikkan di dalam nama Adonai Yeshua HaMasyiah. Kami sudah berdoa. Amin. Ada pengumuman? Oke. Kita akan dengar pengumuman. Shalom saudara, berjumpa kembali di Aleph Tal Update News. Berjumpa kembali di Aleph Tal Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman untuk minggu ini. Bagi kaum wanita, mari datang dalam ibadah kaum wanita pada hari Jumat 6 Juni 2025 pukul 6 sore di Kehilat. Halo adik-adik dan seluruh peserta talent show divisi anak Aleph Tal Magelang. Jangan lupa datang dan dukung acara talent show divisi anak Aleph Tal Magelang pada hari Jumat 6 Juni 2025 pukul 9 pagi di Kehilat Aleph Tal Magelang. Akan ada banyak penampilan hebat dari teman-teman kita, dan pastinya banyak door prize menarik yang bisa kalian dapatkan. Kami tunggu kehadiran adik-adik untuk bersama-sama bersuka cita. See you there and let's celebrate your talents together. Mengundang warga Surabaya dan sekitarnya untuk datang dalam acara persekutuan doa Aleph Tal Surabaya bersama Papi Lukas dan tim yang akan dilaksanakan pada hari Jumat 13 Juni 2025 pukul 6:30 malam di Surabaya Swiss Hotel. Mari bersama-sama muliakan Bapa Yahweh dan menikmati hadiratnya dengan penuh sukacita. Dalam rangka memperingati perayaan Shavuot, akan diadakan aksi sosial donor darah pada hari Minggu 15 Juni 2025 pukul 9 pagi sampai selesai di Kehilat. Demikian ini, sampai jumpa di Aleph Tal Update News selanjutnya. Yahweh memberkati. Baik saudara, saya membacakan ucapan terima kasih. Ini juga ada Baruk Dayan HMed Bapak Widodo yang berusia 89, meninggal hari Selasa 3 Shalom saudara, Juni berjumpa kembali pukul 1:30 pagi dan telah dimakamkan di TPU Giriloyo tadi siang. Saya bersyukur Pak Widodo ini sedang dalam keadaan iman yang paling top, saudara. Saya kalau ada jemaat yang meninggal dalam keadaan imannya bagus, itu saya senang, saudara. Ya, sekalipun kita merasa kehilangan, tetapi ya Tuhan yang punya mau. Bayangkan Pak Widodo itu
ibadah jam 5 pagi juga dia datang, saudara. Ya, oke, saya bacakan. Salam Papi, saya Lili, cucu dari Bapak Widodo, ingin menyampaikan rasa terima kasih kami, keluarga Bapak Widodo, mohon disampaikan kepada seluruh jemaat. Shalom Papi Lukas dan Mami Lukas dan seluruh keluarga Kehilat Alef Tau Magelang. Saya mewakili keluarga Bapak Widodo Sumardi mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan doa baik moral dan material untuk Bapak Widodo, mulai dari sakit hingga dipanggil pulang ke rumah Bapak Yahweh. Saya percaya Bapak Yahweh membalas dan memberkati kebaikan saudara semua. Salam hangat keluarga Bapak Widodo Sumardi. Terima kasih, Bapak Yahweh memberkati. Kami sudah bacakan, saudara. Kita akan akhiri kebaktian kita. Masih ada pengumuman enggak? Oh tidak, oke, kita akan akhiri kebaktian kita. Mari kita bangkit berdiri, kita tutup di dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya. Sebentar lagi jemaatmu akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga, lindungi, peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Jauhkan dari malapetaka dan cilaka, supaya jemaat Tuhan sampai di rumah dengan selamat. Terima kasih Bapak Yahweh, kami bersyukur atas pertolongan-Mu untuk jemaat yang akan pulang. Terpujilah Engkau di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yefareke Yahweh wa yismereka. Amen. Ken yehi rotson. Yair Yahweh panau eleka wikuneka. Amen. Ken yehi rotson. Isa Yahweh panau eleka Weyashem lecha shalom. Amen. Ken yehi rotson. Baruk atapair ufaruk atapesadeh, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Amin. Baruk peripitneka ufriat matka ufri faemtika shekar alapeka wa esterotsonika. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tan akha umasyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata popoika ufaruk ata peseteka, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Eloheinu meleka olam Shemis wahamasya warwa kodes kile olam Faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Yefarekeka, Weismereka, Yefarekeka. Yair Yahweh, Panaweleka, Wikuneka. Yefarekeka, Weismereka, Yefarekeka. Yesayahweh, Panaweleka, Wikuneka. We Hashem leka, shalom, shalom.
Selamat malam, selamat pulang. Bapak Yahweh memberkati. Kasihnya seperti sungai yang mengalir. Terpujilah Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapak Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasiah untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasiah di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.